Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zetira. Akan menjelaskan mengenai Eagle Nebula atau disebut juga dengan Nebula Elang sebagai tugas akhir dari mata kuliah astrofisika. Pada topik ini, The Awesome Beauty of Eagle Nebula, akan dibahas 7 poin penting, yakni yang pertama yaitu sejarah singkat penemuan nebula elang, yang kedua pengertian nebula elang itu sendiri, yang ketiga letak nebula elang, yang keempat konstelasi Serpens, yang kelima pilar penciptaan, yang keenam proses pembentukan bintang, dan yang ketujuh stellar spire. Kita masuk pada pembahasan pertama, sejarah singkat penemuan nebula elang. Gambar pertama nebula elang dibuat oleh astronom Amerika Edward Barnard pada tahun 1895. Tapi tahap baru pada tahun 1995, teleskop luar angkasa Hubble mengambil gambar nebula elang yang melewati 3 kolom raksasa yang disebut dengan pilar penciptaan. 3 pilar ini berisi awan debu dan gas hidrogen teramat panas sebagai cikal bakal pembentukan bintang baru. Di tahun 2020, Observatorium Sinar X NASA mengamati bahwa hanya sedikit sumber sinar X yang berasal dari dalam pilar ini. Hal ini menunjukkan hari-hari pembentukan bintang di pilar akan segera berakhir. Seperti kita tahu bahwa proses evolusi bintang atau pembentukan bintang itu menghasilkan sinar X sebagai emisinya. Gambar berikut menampilkan perbandingan citra teleskop sinar X dengan teleskop cahaya tampak dari nebula elang. Gambar di sebelah kiri itu adalah foto dari nebula elang saat diamati dengan teleskop sinar X, dan gambar di sebelah kanan adalah gambar nebula elang saat diamati dengan teleskop cahaya tampak. Tampak sekali perbedaannya bahwa lebih banyak objek teramati pada teleskop sinar X, sedangkan pilarnya terlihat kabur. Berbeda halnya dengan penampakan dari teleskop cahaya tampak, di mana pilarnya terlihat jelas dan bintang-bintang di sekelilingnya itu hanya terlihat yang paling terang saja. Sedangkan pembentukan bintang di dalam pilar tersebut tidak terlihat seperti halnya di hasil oleh teleskop sinar X. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dari nebula elang tersebut. Nebula elang alias Messier 16 atau M16 adalah rumah bagi beberapa struktur kosmik terkenal, termasuk pilar penciptaan dan stellar spire yang menakjubkan, yang akan dibahas pada topik berikutnya. Selain itu, di dalam nebula elang juga terdapat wilayah gas dan debu untuk bintang yang aktif. Berikut adalah gambar nebula elang saat di zoom. Warna merah yang dominan berasal dari gas hidrogen yang bercahaya. Foto nebula elang saat di zoom, terlihat itu 2 buah objek yang paling terkenal tadi, yaitu stellar spire yang terletak di sebelah kiri dan ada the pillars of creation atau pilar penciptaan yang terletak agak sebelah kanan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan letak nebula elang tersebut. Nah, Messier 16 atau M16 atau nebula elang adalah sebuah gugus terbuka dari rasi bintang Serpens yang berjarak 7.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi nebula elang ini terletak di galaksi Serpens atau di lengan Sagittarius yang tentu saja hampir dekat dengan inti Bima Sakti. Baiklah, lanjut. Magnitudo semu dari nebula ini adalah plus 6. Jari-jari nebula ini adalah 70 kali 55 tahun cahaya, di mana panjangnya dari sini ke sini itu 70 tahun cahaya, dan dari sini ke sini adalah 55 tahun cahaya. Magnitudo mutlaknya adalah minus 8,21. Berusia 1 hingga 2 juta tahun. M16 adalah bagian dari nebula emisi atau daerah H2 yang dikatalogkan sebagai IC 4703. Bahasan berikutnya yakni mengenai konstelasi Serpens atau disebut dengan konstelasi ular karena bentuknya memang menyerupai ular. Ini adalah gambar dari konstelasi Serpens tersebut.
di mana terdiri dari bintang-bintang utama yang dinotasikan dengan gamma, kappa, beta, mu, zeta, delta, lambda, alpha, dan sebagainya. Konstelasi Serpens adalah konstelasi ke-23 yang dikatalogkan menempati area seluas 637 derajat persegi. Serpens memiliki satu bintang paling terang dengan magnitudo plus 3. Bintang yang paling terang tersebut dinamakan Alpha Serpentis yang dinotasikan dengan simbol alpha. Dua bintang paling terang tersebut berjarak 32,6 tahun cahaya dari bumi, yang menunjukkan bahwa kita hanya bisa melihat kondisi dari konstelasi ini itu sebesar itu 32,6 tahun yang lalu. Bintang paling terang tersebut bernama Alpha Serpentis dengan magnitudo 2,63. Serpens memiliki dua objek terkenal, yakni Messier M5 dan M16, atau disebut juga dengan nebula elang yang kita bahas pada pembahasan ini. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pilar penciptaan atau pillars of creation. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang tempat terjadinya proses pembentukan bintang-bintang. Salah satu gambar paling terkenal dari nebula elang adalah pilar penciptaan. Berbentuk tonjolan gas padat yang ditemukan sebagai tempat pembentukan bintang baru dan tata surya. Membentang kira-kira 4-5 tahun cahaya. Observatorium Sinar X Chandra milik NASA mengungkapkan hanya sedikit sumber sinar X yang diamati dari dalam pilar ini. Para ilmuwan berspekulasi bahwa hari-hari pembentukan bintang di pilar akan segera berakhir, dan juga ilmuwan berspekulasi bahwa supernova 6.000 tahun lalu mungkin saja telah meledakan pilar ini, hanya saja pengamati bumi belum mengamatinya. Hal ini dikarenakan karena jaraknya yang jauh tersebut. Jadi ketika kita mengamati bintang pada malam ini, sesungguhnya itu adalah kondisinya pada 7.000 tahun yang lalu, karena cahaya membutuhkan waktu 7.000 tahun untuk dari nebula tersebut sampai ke bumi. Jadi dibutuhkan waktu beribu-ribu tahun lagi untuk menjawab apakah pillars of creation ini masih ada atau tidak. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai proses pembentukan bintang atau evolusi bintang. Evolusi bintang dimulai dengan ketentuan gravitasi dari awan molekuler raksasa. Saat runtuh, nebula pecah menjadi bagian kecil-kecil. Ditunjukkan oleh gambar A, dark cloud. Saat suhu dan tekanan gas meningkat, sebuah fragmen mengembun menjadi bola gas super panas yang berputar dan dikenal sebagai protobintang. Protobintang terus tumbuh dengan pertambahan gas dan debu dari awan molekul menjadi bintang deret utama. Protobintang adalah dengan massa kurang dari 0,08 massa matahari, tidak akan pernah bisa melakukan fusi nuklir, dan bintang yang seperti ini dinamakan bintang katai coklat. Proses pembentukan bintang itu digambarkan oleh gambar di samping, di mana awalnya ini adalah nebula, lalu karena tekanan nebula tersebut memampat ke dalam sehingga dan bagian kutubnya ini dan pada akhirnya membentuk seperti mapat di ujungnya dan melebar di dua kutubnya. Lalu gravitasi terus menarik inti ke dalam, dan pada akhirnya terbentuklah sising yang ditunjukkan oleh E. Lalu sisa-sisa material yang mampet ke dalam tadi membentuk tata surya dan planet-planet membentuk komponen-komponen tata surya seperti planet-planet, komet, asteroid, dan sebagainya. Gambar di atas meliputi proses sebagai berikut. Proses dimulai dari A, di mana debu dan gas di ruang antar bintang runtuh menjadi bola gas padat yang disebut dengan inti prestellar.
Gambar B yang akhirnya akan menjadi matahari. Selama keruntuhan, sebuah cakram terbentuk di sekitar ini, sementara dua jet atau dua kutub tadi dipancarkan ke kutub. Di beberapa titik bintang berhenti tumbuh, tapi gas masih jatuh ke cakram. Setelah beberapa juta tahun, proses ini berhenti. Akhirnya proses dari protobintang ke bintang sesungguhnya itu berhenti juga setelah beberapa juta tahun. Nah, tapi ada syaratnya untuk bintang bisa melakukan reaksi fusi jika masanya lebih besar daripada 0,08 kali masa matahari. Sedangkan planet-planet terbentuk dari sisa-sisa material yang pada akhirnya menjadi tata surya, sehingga terbentuklah sistem tata surya yang kompleks di mana planet-planet mengelilingi bintang tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasinya, yang gaya gravitasi tersebut sudah ada sejak bintang tersebut mulai menjadi protobintang. Pembahasan selanjutnya mengenai stellar spire yang juga merupakan objek paling terkenal dari nebula elang tersebut. Terletak di sisi kiri nebula elang seperti yang saya tunjukkan tadi, tempat terbentuknya bintang baru sama halnya dengan pilar penciptaan. Sebenarnya adalah menara gas dingin dan debu yang mengepul yang muncul dari pembibitan bintang. Menara yang menjulang tinggi ini memiliki ketinggian 9,5 tahun cahaya. Menara yang terlihat di samping menjadi inkubator raksasa bagi bintang-bintang yang baru lahir. Nah, bedanya dengan pilar penciptaan itu terdiri dari 3 menara, sedangkan stellar spire hanya 1 menara saja. Untuk komposisi dan proses yang terjadi di sana bersama terdiri dari awan debu molekuler yang panas dan berpendar, dan juga tempat terbentuknya bintang. Baiklah, hanya itu yang rasanya saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.